baik. Nama saya Dudi Krisnadi. Saya owner PT Moringa Organik Indonesia, juga founder dari Pusat Pembelajaran Moringa Organik Indonesia di Blora. Kalau mau pelajari kelolnya sih dari 2009-an ya, tapi kemudian baru berani membuat produk tahun 2012 dan mensosialisasikan kepada masyarakat sampai sekarang. Awalnya itu saya itu bukan ingin jadi pengusaha, mas. Saya pengusaha kecelakaan sejarah aja. Karena dulu itu saya hanya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat di desa hutan. Karena dulu saya di masyarakat desa hutan center. Ketika tahu bahwa Pak SBY memiliki hutan MDGs, Millennium Development Goal, di mana bangsa kita kekurangan gizi. Nah, sebagai aktivis di sekitar masyarakat desa hutan, saya tahu persis di desa hutan itulah kantong kemiskinan dan kantong kekurangan gizi itu. Nah, saya tahu bahwa di Afrika WHO dan FAO itu sudah menggunakan itu sejak tahun 2001 ya. Oh, udah lama ya? Udah lama sekali. Penelitian Bugli dan lain-lain itu memang menunjukkan bahwa kelor ternyata mampu mengatasi malnutrisi atau kekurangan gizi, dan saya ingin menduplikasikannya di Indonesia. Nutrisinya sangat bagus, Pak. Tinggi karena dia berlipat-lipat, jadi merubah konsep nutrisi yang ada sekarang. Vitamin A kita tahunya wortel, ternyata kelor 10 kali lipat vitamin A. Sumber kalsium katanya susu dulu kita yakini ternyata tuh 17 kali lipat dari susu. Termasuk 25 kali lipat dari bayam. Proteinnya juga lebih tinggi dari ikan. Jadi banyak yang pada akhirnya membuat orang terkejut, tidak percaya, kemudian menguji. Dan semakin diuji, semakin tahu ya. Nampak kelebihannya. Berarti bisa untuk solusi masalah stunting itu. Betul. Nah, makanya saya membuat revolusi nutrisi. Harapan saya bisa menjadikan kelor ini sebagai sumber asupan nutrisi bangsa Indonesia yang mudah dan murah. Karena mudah ditanam, sehingga sangat murah. Ya sebetulnya kelor itu tidak hanya nutrisinya saja. Dalam konteks perubahan iklim sudah banyak penelitian bahwa kelor mampu menyerap karbon 50 kali lipat dari pohon sedarnya Jepang. Sehingga untuk pertambangan justru jadi solusi yang paling bagus menuju green mining. Oh, green mining, Pak ya? Iya, green mining itu bekas-bekas lahan tambang ditanamin kelor. Nah, dia menyerap CO2 juga iya, mengembalikan kesuburan tanah yang ditambang juga iya. Naikkan pH, Pak ya? Iya, salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan iya, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat iya, karena hasilnya diolah dan sebagainya. Dan yang paling penting kan sebagai upaya untuk mengembalikan apa yang rusak, pemulihan itu menjadi jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Ya, berarti tadi termasuk juga untuk peluang kerja masyarakat sekitar. Betul, dan ekonomi juga, Pak ya. Betul. Nah, itu yang saya heran kenapa tidak ada yang mau mencoba kelor di dunia pertambangan, padahal ini sangat berpotensi dan memberikan dampak. Kalau mohon maaf, kalau tanaman lain mungkin hanya reklamasi, memperbaiki lahan lagi, menghutankan kembali atau seperti itu. Yang penting hijau doang. Iya, tapi kalau kelor enggak, dia ekonomi, sosial, mitigasi lingkungan juga. Lingkungan, perubahan iklimnya kena, hampir semua sisi kena itu. Iya. Dan ingat itu mudah dan murah. Mudah, murah, cepat tumbuh juga itu. Iya, dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan dunia sangat tinggi untuk Terus ini saya senang, saya tahu PT Bukit Asam ini sangat concern ya betul di perusahaan pertambangan, tapi sangat concern dengan masyarakat dan lingkungan. Dan saya bersyukur kalau PTBA mau melirik kelor, karena selama ini nggak ada BUMN atau perusahaan yang melirik kelor untuk memberikan manfaat lebih besar dari seperti biasanya. Ya, artinya di situ kan ada lahan bekas tambang yang sangat luas.
juga mungkin masyarakat binaan Pak. Betul. Jadi itu ditambah. Kami akan transfer teknologi semampu kami, mulai dari bagaimana menanam kelor di area bekas tambang sampai menjadi produk yang siap ekspor. Nah, sebetulnya kalau permintaan dunia itu sangat besar dan itu selalu naik. Kebutuhan tuh baru terpenuhi kebutuhan dunia itu 30%. 30%. Ya. Masalahnya tinggal bagaimana masyarakat mengolah kelor menjadi sesuai dengan permintaan pasar ini. Karena ada spesifikasi yang tidak boleh dilanggar oleh buyer. Kualitas betul, berbasis kualitas. Karena kelor dijual bukan kilogramnya, tapi bukan nutrisi. Jadi intinya kelor ini juga butuh jaminan kualitas. Betul. Dengan luasan nanti jaminan kontinuitasnya juga. Betul. Kualitas, kontinuitas, kuantitasnya. Nah makanya kalau PTBA berkenan menjadi pembina masyarakat juga sebagai QC-nya, maka tidak hanya masyarakat sekitar saya pikir akan mengangkat nama Indonesia juga, kelor Indonesia di mata dunia. Dan itu bukan hal yang mustahil, dan hal yang sangat mudah sebetulnya. Saya mau, masalahnya tuh mau nggak. Ya, terima kasih Pak Dudi. Semoga nanti kelor bisa menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan, ekonomi juga masyarakat dan untuk pembangunan berkelanjutan Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin perkenalan dulu, silakan memperkenalkan diri, dari mana, nama. Perkenalkan Bapak, saya Boris, aslinya dari Ghana di Afrika Barat. Saya di sini alasan utamanya untuk belajar. Kedua, jurusannya teknologi pasca panen. Saya teliti tentang kelor Pak. S1-nya apa dulu? Jurusan? Juga tentang pasca panen Pak. Pasca panen. Tapi dulu saya fokusnya ke beras. Padi. Universitas mana? Kalau Indonesia itu Pak. Di IPB. IPB. Jadi S1-nya pasca panen padi, S2-nya kelor. Nah, di sini sudah berapa lama? 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun. Kenapa tertarik tanaman kelor? Sebenarnya ada singkat ya Pak. Kalau bidang saya pasca panen, kita fokus ke rantai pasoknya beberapa tanaman. Jadi pengalaman saya sudah dengan padi, kakao juga pernah Pak, kopi. Kalau sekarang ini kelor. Jadi saya dibanding manfaatnya beberapa tanaman ini kelor lebih Pak luar biasa. Luar biasa itu ada hitungannya berapa kali lipat? Oke, kalau menurut saya, kalau bilang luar biasa bukan hanya di sisi uang. Memang untungnya banyak. Cuma selain uangnya, manfaat sampingannya juga banyak Pak. Apa itu? Di summary kita bilang kesehatan Pak. Kesehatan. Buat manusia, apalagi masyarakatnya juga bermanfaat Pak. Terus produk kelor ini ini misalnya produk kelor ini dibutuhkan di Ghana gitu atau di Eropa? Pasarnya kemana nih? Iya, sebetulnya pasar kelornya sebesarnya di Eropa Pak. Di Eropa. Iya, terus di Ghana untuk terminalnya gitu ya? Kalau di Ghana sekarang kita mau fokus di Ghana ya. Sebetulnya modelnya kita mau pakai Ghana sebagai channel untuk masuk ke Eropa. Pintu masuk Pak. Kenapa Ghana bukan Afrika Selatan? Karena kalau di Afrika emang negara paling maju itu Afrika Selatan. Alasannya Ghana paling jarak di Ghana antara Eropa sangat dekat Pak. Naik pesawat aja cuma 5 jam. 5 jam. Selain itu alasan besarnya itu free trade. Kita punya free trade dengan Eropa. European market Pak.
Jadi nanti produknya udah masuk Ghana, kita packaging di sana untuk nanti dalam atas nama Ghana Pak. Oke, terus dipasarkan di Eropa. Pak. Kebutuhan Eropa masih sangat besar kan? Sangat besar. Sebetulnya sekarang pasarnya hanya udah penuhi 25% Pak. Oh, baru 25%. Baru 25%. Oke. Sisanya 75 ya, masih belum. Iya. Iya. Oke, terakhir mungkin apa sih prospek Kelor ke depan untuk bisnis dan kesehatan bisa disampaikan? Ya, kalau ke depannya menurut saya prospeknya tidak berbatasnya, bisa bicara banyak sekali karena dari pasarnya saja sudah jelas 25% Pak, Ya, dan sudah siap mau terima produknya, cuma produknya enggak sudah produknya belum memenuhi ya. memenuhi Pak. Masih ada peluang 75% yang belum terisi dan karena siap jadi tadi channel atau pintu masuk untuk ke Eropa. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Selain itu, biasanya saya nggak mau cerita kalau dampak manfaatnya bagi manusia dan stunting juga Pak. Ya, starting Ya, kalau ceritanya kelor tanpa manfaat sampingannya belum lengkap. Ya. Jadi kalau ini juga jadi salah satu ini kuat fighting stunting Pak. Ya, stunting. Ya, malnutrisi. Ya, malnutrisi. Oke. Ya, jadi setiap waktu mau bicara tentang kelor, kita bicara uangnya, harus bicara tentang manfaatnya juga. Manfaatnya untuk kesehatan, stunting ya. Ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Moritz ya. Ya, Pak. Salam sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih.